Berjus Renungan Harian Anak. Terus hidupku bagi Kristus. Selamat selalu Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami sangat bersyukur saatnya belajar kitab Yesaya. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu supaya kami taat dan menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, jumpa lagi di pelajaran kitab Yesaya ya. Yuk kita buka sama-sama pasal 28 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca sama-sama ayat 1 dan 2. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Firman ini menceritakan tentang situasi yang terjadi di kerajaan Israel Utara yang disebut dengan Efraim. Keadaan pada waktu itu parah atau kacau sekali. Parah karena para pemimpin negara dan pemimpin rohaninya bertindak jahat. Mereka sombong, tinggi hati. Mereka hanya memuaskan diri dengan nafsu kedagingan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati kemakmuran dan kemajuan. Tetapi keadilan, kebenaran, kekudusan, kasih Tuhan tidak dikerjakan, bahkan diremehkan, diabaikan, dibuang. Wah, anak-anak, ini adalah situasi orang-orang yang sedang melawan Allah karena mereka tidak taat firman, tidak mengerjakan keadilan Tuhan, kasih Tuhan. Nah, ini semua adalah perbuatan dosa. Dosa yang serius sekali, dosa yang pasti mendatangkan hukuman. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, bukan hanya suku Efraim saja yang berdosa. Kamu dan saya juga adalah orang yang berdosa. Nah, Nabi Yesaya memberitakan Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa, karena Allah kasih adalah Allah yang adil. Maka pada tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel Utara dijual sebagai budak. Nah, anak-anak, apa artinya adil? Artinya kita melakukan hal yang benar kepada sesama kita sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, ketika kamu dan saya taat kepada orang tua, itu tandanya kita sedang mengerjakan keadilan, kebenaran, kasih Tuhan. Nah, itulah keadilan. Jadi keadilan adalah perbuatan benar yang memuliakan Allah dan memberkati sesama. Jadi banyak ya contoh keadilan sehari-hari ya. Nah, firman Tuhan mengajarkan Allah kita Allah yang adil. Tuhan juga adalah Allah yang kasih. Allah adil, Allah kasih. Keadilan dan kasih Allah dapat kita lihat melalui karya penebusannya di kayu salib. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi berkat besar, pengharapan bagi kamu dan saya yang sudah percaya kepadanya. Meskipun saat ini kita hidup di tengah-tengah situasi yang seringkali menarik kita untuk terlibat dalam berbagai perbuatan yang melawan firman, mari kita selalu mengingat firman yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjalankan adil, Allah yang mengerjakan kasih, yang memberi teladan sempurna dalam menjalankan semua hukum-hukum Allah sepanjang dia hidup di dunia ini. Dan ingatlah, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya. Mari anak-anak, kita mau
menjalankan keadilan Tuhan dengan kasih, dengan rela, karena Tuhan Yesus pimpin hidup kita. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maukah kamu menjalankan keadilan Tuhan dalam hidupmu dengan sukacita? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena keadilan Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan sudah menebus hidup kami dari hukuman yang mengerikan. Dan karena itu, sebagai ucapan syukur, sejak kecil kami mau menjalankan keadilan Tuhan karena Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami. Ampuni jika kami hidup di dalam ketidakadilan. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.